I'm 10. I'm 9. I'm 8. I'm 7. I'm 6. I'm 5. I'm 4. I'm 3. I'm 2. And I'm 1. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah dalam tempat ini Tuhan, hadirlah dalam ruangan ini, karena kami percaya Tuhan Yesus bertata dalam puji-pujian. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita mau mendaki gunung. Ada yang lihat gunungnya di mana? Nggak kelihatan ya? Kita mau mendaki, kita mau jalan jauh sama Tuhan Yesus.
di dalam doa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang ada di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati hati kami. Tuhan suci kuduskan hati kami, agar hati kami siap untuk ditabur firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, daripada dosa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan kakak. Saulus adalah orang Farisi, orang yang saleh. Menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dusta dan pantas dipenjara, bahkan dihukum mati. Saulus pergi ke Damaskus untuk menangkap para pengikut Yesus. Tiba-tiba suatu cahaya terang menyelimutinya. Ia tersungkur. Terdengar suara, "Saulus, mengapa engkau begitu kejam kepadaku?" "Siapa engkau, Tuhan?" tanya Saulus. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah ke Damaskus. Di sana kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan." Saulus bangkit, tapi ia menjadi buta. Teman-temannya membawanya ke sebuah rumah di Damaskus. Saulus menunggu 3 hari di sana. Ia tidak makan atau minum. Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam suatu penglihatan kepada Ananias, salah satu pengikut Tuhan di Damaskus. Yesus menyuruhnya mengunjungi Saulus dan mendoakannya agar bisa melihat kembali. "Tapi bukankah Saulus ingin menangkap para pengikutmu?" tanya Ananias dengan gemetaran. "Aku tahu," kata Yesus, "tetapi aku mau memakai Saulus untuk memberitakan tentang aku ke seluruh dunia." Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. "Yesus mengutusku," katanya, "agar kau bisa melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus." Saulus bisa melihat lagi. Lalu ia dibaptis. Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya para pengikut Yesus menjadi pemimpin gereja yang memberitahu semua orang tentang Yesus. Maka ia mengubah namanya pula menjadi Paulus.
Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Tentunya adik-adik sudah menyaksikan video yang telah ditampilkan. Sekarang Cece mau tanya kepada kalian, siapa nama orang yang buta tadi? Iya benar, namanya adalah Saulus. Pinter-pinter semuanya. Sekarang pertanyaan kedua, berapa hari Saulus buta? Berapa hari tadi? Iya benar, selama 3 hari Saulus buta dan akhirnya Saulus dapat melihat lagi. Disembuhkan oleh siapa tadi? Disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui siapa? Melalui Ananias. Tuhan Yesus memakai Ananias untuk dapat menyembuhkan Saulus. Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus menemui Saulus, Tuhan Yesus ingin memperingatkan kepada Saulus bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dia selama ini adalah salah. Kira-kira perbuatan apa yang salah? Nah, perbuatannya yang salah adalah karena Saulus itu tidak suka kepada orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dia membenci semua pengikut Tuhan Yesus, sehingga dia membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dia membenci orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dia menganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Melihat hal itu, Tuhan Yesus tidak suka adik-adik. Tuhan Yesus tidak senang melihat kita semua, melihat Saulus berbuat yang tidak baik, berbuat yang salah. Nah, sehingga Tuhan Yesus datang untuk memperingatkan Saulus, dan akhirnya Saulus mengakui perbuatannya kepada Tuhan Yesus, sehingga Saulus juga bisa bertobat. Nah, kalian tahu nggak arti bertobat itu apa? Bertobat itu sudah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi mengganti semuanya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat membuat hati Tuhan Yesus menjadi senang. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Jikalau kita masih mempunyai sifat-sifat yang jahat, kita harus buang itu jauh-jauh dan menggantinya dengan sifat-sifat yang baik. Kira-kira sifat-sifat apa aja sih, Ci? Yang jahat itu, sifat-sifat yang jahat itu antara lain bisa juga benci kepada seseorang. Nah, Tuhan Yesus tidak suka kita mempunyai sifat yang suka membenci orang lain. Nah, sifat apa lagi yang Tuhan Yesus tidak suka? Sifat suka marah-marah. Nah, nggak ada apa-apa marah-marah. Ada apa sedikit marah, gini marah, gitu marah. Nah, Tuhan Yesus nggak suka orang yang suka marah-marah. Kita harus bisa menahan emosi kita. Terus apa lagi? Nah, sifat yang tidak baik adalah suka menyakiti sesama kita, entah itu adik kita, teman kita, atau siapapun. Kita nggak boleh menyakiti orang lain. Kita harus menyayangi mereka. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang harus kita buang, yang harus kita rubah. Nah, mulai hari ini kita harus berubah ya adik-adik. Kita harus dapat berubah menjadi yang lebih baik. Jadi mulai hari ini kita harus membuang semua sifat-sifat yang tidak baik dan menggantinya dengan sifat-sifat yang baik yang dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat pada Roma 12 ayat 2a. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk bisa merubah sifat-sifat jelek kami menjadi sifat-sifat yang baik yang dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.